Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali melanjutkan pelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pelajaran yang keempat, ada beberapa yang perlu saya ingatkan kembali bagi adik-adik yang belum mengirim setoran bacaan bahasa Arab dan terjemahan. Yang pertama ada D. Abdurrahman. Baru mengirim satu, karena seharusnya sudah dua. Jadi pelajaran kedua dan pelajaran ketiga. Jadi adik Abdurrahman baru mengirim pelajaran kedua. Kemudian Abdul Basfar sama, baru mengirim pelajaran kedua. Kemudian adik Lalu Adam, ini masih belum mengirim sama sekali, belum mengirim setoran sama sekali. Kemudian Nabil Ihsan baru mengirim satu setoran. Jadi kembali kita ingatkan untuk segera kirim setoran bacaannya. Karena pada dasarnya kalau kita belajar offline itu sebenarnya sebelum adik-adik setoran kita tidak kasih materi. Jadi harus setoran dulu. Tapi karena sekarang kondisinya online, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah pada pertemuan keempat ini kita akan masuk kepada pembahasan atau mulai kepada pelajaran. Jadi setelah kemarin pertemuan ke-1, ke-2 dan ke-3 kita masih mukadimah, insya Allah pada pertemuan keempat kita mulai masuk ke materi. Insya Allah kita akan mulai pada halaman ke-12. Halaman ke-12 yang atas, bagian atas. Jadi di situ ada tulisan dengan bahasa Arab apa? As-sahihu wal mu'tallu. As-sahihu wal mu'tallu. Nah, itu dia. Ini pelajaran pertama kita. Jadi pelajaran pertama itu adalah as-sahihu wal mu'tallu. Apa artinya as-sahihu wal mu'tallu? As-sahih artinya adalah fi'il sehat dan mu'tal adalah fi'il sakit. Jadi pertama yang kita pelajari itu adalah perkenalan fi'il sehat dan fi'il sakit. Apa itu fi'il? Nah, jadi di dalam kita ambil definisi gampangnya aja atau terjemahannya saja. Fi'il itu jika diterjemahkan bahasa Indonesia adalah kata kerja. Jadi di dalam bahasa Arab kata yang menunjukkan suatu pekerjaan itu namanya fi'il. Jadi misalnya di dalam bahasa Indonesia tidur atau mandi. Nah, ini kan merupakan suatu pekerjaan. Nah, ini bahasa Arabnya menggunakan fi'il atau bahasa Arabnya adalah fi'il. Misalnya mandi, bahasa Arabnya mandi apa? Iktasala. Nah, ini namanya iktasala, ini namanya fi'il atau kata kerja. Nah, ada lawannya fi'il adalah isim. Jadi lawannya fi'il adalah isim. Itu nanti dibahas di bawah, di yang bawah. Sekarang kita membahas fi'il dulu. Jadi ada fi'il dan ada isim. Jadi fi'il itu adalah kata kerja, kalau isim adalah lawannya kata benda. Misalnya gelas. Gelas ini kan benda. Nah, ini namanya isim dalam bahasa Arab. Gelas, kata benda itu dalam bahasa Arab adalah isim. Seperti gelas, terus kasur, mobil dan lain-lain. Adapun kata yang menunjukkan pekerjaan itu namanya adalah fi'il di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang pada pelajaran pertama ini kita membahas fi'il. Fi'il itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah as-sahih, fi'il yang sehat. Yang kedua adalah fi'il mu'tal, fi'il yang sakit. Nah, kenapa bisa ada fi'il sehat dan bisa ada fi'il sakit? Ya kembali, karena ada penyakitnya. Sama seperti misalnya manusia, ada yang sehat, ada yang sakit. Kenapa orang ini sakit? Ya berarti dia terkena penyakit. Nah, ketika ada penyakit di dalam manusia, jadilah orang itu sakit. Seperti juga fi'il. Ketika tidak ada penyakitnya, fi'il itu sehat. Ketika ada penyakitnya, fi'il itu sakit jadinya. Dan apa penyakit? Nah, ini terkait dengan huruf.
Jadi hurufnya, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada yang sehat, ada yang sakit. Nah, yang sakit ada 3. Nah, ini dia yang penting. Jadi yang sakit, huruf sakit itu ada 3. Dia adalah, ini dia, alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw. Nah, 3 huruf ini, alif, ya, dan waw, adalah huruf sakit. Jadi fiil apa saja ketika kemasukan 3 huruf ini, dia otomatis menjadi fiil yang sakit. Ketika tidak ada 3 huruf ini, atau tidak ada salah satu dari 3 huruf ini, maka fiilnya sehat. Nah, ini dia penyebab fiil menjadi sakit, yaitu 3 huruf ini. Sama seperti manusia misalnya, ketika terkena virus. Nah, ada virus bermacam-macam. Terkena virus corona, jadilah dia sakit. Nah, seperti itu juga di dalam fiil ini. Nah, kembali. Nah, jadi di sini as-shahihu wal-mu'tal. Pertama yang kita bahas adalah al-fi'lus shahihu. Fiil yang sehat. Jadi fiil yang sakit nanti dibahas. Fiil yang sehat. Jadi setelah kemarin di muqaddimah kita diperkenalkan. Nah, dia bisa lihat di muqaddimah kemarin halaman belakangnya, halaman baliknya kan ada. Ada namanya ada 7 bab. Kalau mau memahami wazan-wazan itu, ada salim, ada mudha'af, ada mahmuz. Kemarin sudah diperkenalkan. Nah, sekarang itu kita pelajari. Jadi di antara 7 bab itu terbagi 2. Ada satu bagian yang masuk fiil sehat, dan ada satu bagian yang lain yang masuk kepada fiil sakit. Sekarang kita membahas fiil sehat dulu. Fiil sehat berarti tidak ada huruf sakitnya. Yang pertama, jadi bacanya dari kanan terus ke kiri. Dari kanan ke kiri. Pertama adalah al-qismu. Pertama al-qismu ini artinya adalah bagian. Al-qismu kalau diartikan adalah bagian. Al-qismu. Terus ke bawah sini, al-awwalu. Nah, ini huruf 1 ini dalam bahasa Arab kita baca al-awwalu. As-salimu. Jadi pertama al-qismu, terus kedua al-awwalu, as-salimu. Bagian pertama adalah salim, fiil atau bab salim. Pertama kita bahas bab salim. Terus ke sini ya. At-ta'rifu. Ini ada tulisan at-ta'rifu. At-ta'rifu artinya adalah definisi. At-ta'rifu, definisi. Nah, ini definisinya. Saya baca. Ma kanat hurufuhul asliyatu sahihatan walam takun fihi hamzatun wala tad'ifun. Saya ulangi. Ma kanat hurufuhul asliyatu sahihatan walam takun fihi hamzatun wala tad'ifun. Definisi. Kita ulangi dari sini tadi. Al-qismu al-awwal. Bagian yang pertama adalah bab salim. Definisinya. Artinya sekarang tulis definisinya bahasa Indonesianya, ini penting. Apa definisi salim itu? Fiil salim itu apa? Atau bab salim itu apa? Ini dia. Salim dia adalah fiil yang huruf-hurufnya yang asli. Dia adalah fiil yang huruf-hurufnya yang asli adalah huruf-huruf sehat. Adalah huruf-huruf sehat dan tidak ada pada salim tersebut atau pada bab salim tersebut huruf hamzah dan tidak pula huruf yang rangkap atau double atau huruf yang sama. Huruf yang rangkap atau double atau yang sama. Kita ulangi definisinya. Dia adalah fiil yang huruf-hurufnya yang asli adalah huruf-huruf sehat dan tidak ada pada fiil tersebut atau pada fiil salim tersebut huruf hamzah dan tidak pula huruf yang double atau rangkap atau sama. Nah, jadi ada 3 syarat di sini. Untuk fiil itu disebut fiil salim ada 3 syarat. Yang pertama adalah huruf-hurufnya yang asli itu huruf sehat. Jadi hurufnya itu sehat semua, tidak ada huruf sakit yang 3 tadi. Huruf sakit
alif, ya, dan waw. Terus syarat kedua itu apa? Tidak ada huruf hamzah. Ini syarat kedua. Nggak boleh ada huruf hamzahnya di dalam fiil tersebut atau di dalam kata kerja tersebut. Jadi kita gunakan bahasa Arab. Kata kerja itu bahasa Arabnya fiil. Nah, sama seperti ilmu shorof ini. Ilmu shorof ini kalau diartikan perubahan, kita nggak bilang ilmu perubahan, tapi kita bilangnya ilmu shorof. Kita ulangi tadi, ada 3 syarat. Yang pertama, huruf-hurufnya yang asli harus sehat. Terus yang kedua, tidak boleh ada hamzah. Dan yang ketiga, tidak boleh ada huruf yang rangkap atau double. Hurufnya sama. Misalnya dal sama dal. Nah, ini kan sama dia. Nggak boleh ada yang misalnya jim sama jim. Ini sama. Jadi hurufnya harus beda. Terus ini contohnya al-misalu. Al-misalu ini artinya adalah contoh. Al-misalu contoh nasoro. Nah, di sini nasoro. Nah, nasoro ini kata kerja dia dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah fiil. Nah, nasoro ini fiil namanya. Jadi nasoro artinya apa? Menolong. Nah, menolong ini kan merupakan pekerjaan, perbuatan. Nah, jadi di dalam nasoro ini terpenuhi syarat-syaratnya. Coba lihat. Pertama, huruf-hurufnya yang asli huruf sehat ini. Ada nun, ada so, sama ada ro. Nah, ini nggak ada huruf sakitnya. Terus tidak ada hamzah. Nah, tidak ada hamzah, cuma nun, so, dan ro. Terus tidak ada huruf yang double. Nah, maka terpenuhi. Nah, ini contohnya nasoro. Misalnya adik pernah dengar kata apa? Menulis. Menulis itu bahasa Arabnya kataba. Kataba. Kaf, ta sama ba, kataba. Nah, kataba ini berarti dia salim karena apa? Terpenuhi syaratnya. Pertama, tidak ada huruf yang huruf-hurufnya asli sehat semua. Terus tidak ada huruf yang tidak ada huruf hamzah, terus tidak ada huruf yang sama. Nah, itu dia bab salim. Nah, ini dia insyaallah pertemuan keempat ini kita membahas bab salim. Apabila ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan bisa lewat WA. Kembali ke adapun tugasnya. Jadi ketika kita udah belajar salim ini, kita diberi tugas. Ana beri tugas untuk adik-adik, yaitu yang pertama ini dihafal. Jadi dari awal sini dihafal. Jadi adik store ini tidak dihafal, tidak dibaca tapi dihafal, tidak sekedar dibaca. Berbeda dengan kemarin mukadimah itu dibaca, ini dihafal. Jadi adik hafal dari sini, bahasa Arabnya saja. Adik hafal pertama as-sahihu wal mu'tallu. Terus ke bawah al-fi'lu sahihu. Terus ke sini al-qismul awwalu, as-salimu, at-ta'rifu, bacanya kayak gitu. Jadi pertama dari sini al-qismul awwalu as-salimu. Terus ke sini at-ta'rifu. Terus baca ini makanat hurufuhul asliyatu sahihatan walam takun fihi hamzatun wala tad'ifun. Terus ke atas ini al-mithalu nasoro. Seperti itu. Jadi dihafal. Kita ulangi, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA. Dan kembali diingatkan bagi adik-adik yang belum mengirim setoran bacaan, yaitu pertama Abdurrahman, terus Abdullah Basfar, kemudian lalu Adam dan Nabil Ihsan, untuk segera mengirim via WA. Karena ini jadi ada absen. Jadi ada absen kehadiran antum. Apabila antum tidak mengirim setorannya, maka akan saya tulis tidak alpa. Akan saya isi dengan kolomnya adik-adik, saya isi alpa. Jadi tidak hadir. Kemudian tugas yang kedua adalah adik mencari fiil salim selain yang dicontoh. Ini kan udah ada contohnya nasoro, fiil salim. Jadi adik cari selain nasoro, cari 3 fiil. Cari 3 fiil itu nanti ditulis di kertas atau di buku, kemudian difoto, kirim lewat WA atau kirim ke WA saya. Insyaallah apabila ada benarnya, insyaallah sampai di sini saja pertemuan keempat. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan atau kesalahan itu datang dari kami pribadi dan dari syaitan, dan kami berlindung diri darinya. Insyaallah sampai di sini kita tutup.
dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.